Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian salah satu kasus teror dan pembunuhan berantai yang terjadi di Amerika. Dalam melakukan pembunuhan tersebut, orang ini berbeda guys dengan para pembunuh lainnya. Dia menggunakan senjata yang dipergunakan oleh para sniper di dalam kesatuan militer. Dan senjata tersebut layak atau lumrah digunakan dalam operasi militer, bahkan perang guys. Kejadian ini sangat membuat warga masyarakat menjadi ketakutan dan resah. Itu bukan hanya segelintir warga masyarakat guys, tetapi seluruh kota atau warga yang berada di dalam kota Washington di situ. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Kasus ini guys berawal pada tanggal 5 September 2002, polisi mendapat laporan atau panggilan darurat telah terjadi penembakan di daerah Clinton, Washington DC jam 22.30 dengan korban tembak bernama Paul LaRufa. Ketika polisi datang dan melakukan identifikasi, ternyata guys tidak ditemukan apapun sehingga polisi sangat kesulitan untuk menemukan siapa pelakunya. Ketika polisi masih berusaha untuk mengungkap siapa pelaku penembakan di tanggal 5 September 2002, secara tiba-tiba guys, polisi kembali mendapat panggilan darurat dan mendapat pelaporan tentang atau telah terjadi penembakan. Dan penembakan itu bukan hanya satu hari guys, tetapi 2 hari berturut-turut, di tanggal 14 dan di tanggal 15 September 2002. Di situ polisi kembali datang untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Tetapi guys, polisi masih gagal untuk menemukan bukti dan petunjuk. Bahkan polisi itu belum bisa mengetahui apa motif dari pembunuhan itu. Kejadian ini nggak sampai di situ aja. Polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelaku dari penembakan di tanggal 5 September, tanggal 14, tanggal 15. Ketika polisi sedang fokus-fokusnya untuk mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut, secara tiba-tiba guys, di tanggal 21 September 2002 jam 24.00, polisi kembali mendapat laporan atau panggilan darurat telah terjadi penembakan. Ketika polisi kembali meluncur ke TKP tersebut dan sedang menyelidiki, di tanggal yang sama, cuma hanya berbeda jam 20.00, polisi itu kembali mendapat laporan telah terjadi penembakan guys. Meluncur lagi lah polisi ke lokasi tersebut guys dan melakukan olah TKP. Ternyata guys, hasilnya pun masih sama, masih nihil. Tidak bisa ditemukan petunjuk atau bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut. Bahkan guys, hanya berselang 2 hari, tepat di tanggal 23 September 2002, pihak kepolisian itu kembali mendapat panggilan darurat dengan melaporkan telah terjadi penembakan. Dan guys, jika dilihat dari rentang waktu dari tanggal 5 hingga tanggal 23 September, itu telah jatuh 3 orang korban tewas dengan 4 terluka guys. Dan polisi belum bisa mengungkap siapa pelakunya. Dalam kasus ini guys, pihak kepolisian Washington DC itu menjadi frustasi dan depresi karena benar-benar polisi itu tidak bisa menemukan bukti bahkan petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut guys. Sementara publik di Washington DC itu terus mendesak pihak kepolisian untuk segera atau cepat menangkap dari pelaku penembakan tersebut guys. Karena warga masyarakat itu banyak yang resah, banyak yang ketakutan akibat teror penembakan tersebut. Pada awalnya, pihak kepolisian ini menyangka kalau ini adalah kasus rasis. Tetapi asumsi mereka itu menjadi gugur guys. Karena apa? Karena kalau dilihat dari korban yang jatuh telah ditembak itu, bukan hanya orang kulit hitam, tetapi ada juga orang kulit putih. Akhirnya mereka itu mengalihkan kalau ini adalah kasus gangster. Ketika dilihat dari latar belakang dari korban yang telah ditembak itu, tidak ada hubungannya dengan gangster. Nah, disitulah pihak kepolisian itu benar-benar sangat kebingungan. Tengah pihak kepolisian ini guys sedang bingung untuk mengungkap siapa dari pelaku penembakan ini, secara tiba-tiba guys, kembali polisi itu dikagetkan telah terjadi penembakan di tanggal 2 Oktober 2002 jam 18.00 dengan korban bernama James D. Martin. Menurut saksi yang ada di dalam kejadian tersebut guys, dia mengatakan pada saat itu James Martin sedang berbelanja di suatu swalayan. Ketika dia sudah selesai berbelanja dan akan pulang dan menuju ke mobilnya, kebetulan mobilnya itu berada di parkiran outdoor. Secara tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang tidak tahu arahnya dari mana. Dan disitulah James Martin itu langsung jatuh dan tewas. Guys, bahkan guys, hanya berselang 1 hari, tepat di tanggal 3 Oktober 2002, pihak kepolisian itu kembali mendapatkan laporan darurat yang melaporkan telah terjadi penembakan. Yang lebih gilanya lagi, dalam 1 hari itu telah terjadi 5 kali penembakan dengan jeda waktu yang sangat berdekatan guys. Awalnya itu jam 07.30, tembakan yang kedua jam 8.12,
tembakan yang ketiga 0837, dan tembakan yang keempat guys 0920, dan terakhir tembakan yang kelima 0958. Kalian bisa lihat guys jeda-jeda waktunya, hanya hitungan menit pihak itu atau pelaku itu berhasil membunuh 5 korban. Di sini bisa kalian bayangkan bagaimana pihak kepolisian Washington DC itu menjadi sangat depresi, sangat frustasi karena tidak bisa mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut guys. Kalau dilihat dari rentang waktu 5 September hingga 3 Oktober, tidak ada satu pelaku pun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sejak kejadian itu guys, pemerintahan Washington DC menyerukan dan menghimbau kepada warganya agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan pihak kepolisian itu melakukan razia besar-besaran guys untuk menangkap pelakunya. Walaupun itu sudah dilakukan, dan di tanggal 4 Oktober 2002, polisi itu guys kembali mendapat laporan telah terjadi penembakan. Disitulah guys semakin bingung pihak kepolisian dan pemerintahan Washington DC. Karena penembakan itu terjadi secara beruntun dengan jeda waktu yang sangat dekat, akhirnya pihak kepolisian, pihak pemerintah Washington DC itu memberlakukan secara ketat kepada seluruh warganya agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan guys, bukan hanya warga masyarakat biasa, bahkan sekolah-sekolah yang ada di Washington DC melarang murid-muridnya itu untuk melakukan kegiatan di halaman sekolahnya. Tetapi guys, walaupun sudah dilakukan itu, tetap aja di tanggal 7 Oktober 2002, polisi itu kembali mendapat laporan telah terjadi penembakan kepada salah satu murid yang ada di sekolahan Washington DC. Dan murid yang ditembak itu bernama Iran Brown. Menurut saksi, pada saat itu, Iran Brown itu diantar oleh ibunya menuju ke sekolahan guys. Ketika sudah berada di depan sekolahan, lalu Iran Brown ini berjalan di atas trotoar. Secara tiba-tiba disitulah guys terdengar suara tembakan, dan disitulah Iran Brown itu langsung jatuh berlumuran darah. Tetapi bersyukurnya Iran Brown itu masih selamat nyawanya guys. Lalu guys, pihak kepolisian itu melakukan investigasi dan penyelidikan ketika Iran Brown itu telah ditembak guys. Dan yang menjadi target pada saat itu hutan-hutan sekitaran sekolahnya Iran Brown. Ketika polisi sudah melakukan penyelidikan, ternyata guys berbuah hasil lah, ditemukan sebuah selongsong peluru. Ketika sudah dicek, ternyata peluru itu berasal dari jenis senjata rifle dengan berkekuatan besar. Dan bukan hanya jenis senjata guys yang diketahui oleh pihak kepolisian dalam melakukan penembakan, tetapi polisi itu berhasil mengungkap DNA dari pelaku penembakan tersebut. Ketika polisi melakukan pengecekan ke database-nya, ternyata DNA itu nggak ada yang sinkron guys. Ketika polisi melakukan pengecekan kepada orang-orang yang dicurigai, sama aja guys, DNA-nya tidak ada yang cocok. Disitulah polisi kembali menemukan jalan buntu. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk menggali keterangan dari beberapa saksi, dan ada saksi yang mengatakan ketika suara tembakan itu terdengar sempat menoleh ke belakang, dan suara tembakan itu berasal dari mobil van berwarna putih, dan pengemudi mobil van itu adalah orang kulit hitam. Jika sudah mendengar keterangan dari saksi tersebut guys, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian dengan skala yang sangat besar, lalu menyebarkan informasi bahwa van berwarna putih dan pengemudi berkulit hitam itulah yang menjadi target pencarian polisi. Setelah dilakukan pencarian dengan skala besar guys, akhirnya van berwarna putih dengan pengemudi orang kulit hitam itu berhasil ditemukan dan berhasil ditangkap guys. Dan pengemudi itu bernama Matthew Doty. Tetapi guys, setelah dilakukan pemeriksaan secara estafet, dia diinterogasi, ternyata Matthew Doty itu tidak terbukti melakukan penembakan dan pembunuhan. Karena kan pihak kepolisian itu belum berhasil menemukan pelaku sebenarnya, akhirnya pihak kepolisian itu memutuskan untuk melakukan olah TKP kedua kalinya di hutan di mana Iran Brown itu ditembak guys. Dan setelah melakukan olah TKP yang kedua kalinya, pihak kepolisian itu menemukan sepucuk surat di mana judul surat itu Call Me God. Dan isi surat itu dia mengklaim bahwa dialah pelaku penembakan atau pelaku teror di Washington DC itu. Dan pelaku tersebut meminta tebusan $10 juta untuk menghentikan tindakannya dia. Dikarenakan kasus ini sangat membuat heboh publik Amerika, khususnya kota Washington DC, dan menarik perhatianlah seorang pria yang bernama Robert Holmes. Robert Holmes ini merupakan mantan tentara Amerika, dan dia mencurigai bahwa yang melakukan teror dan penembakan kepada warga Washington DC adalah mantan sesama tentara Amerika yang bernama John Muhammad.
Ada beberapa alasan kenapa Robert Holmes ini sangat mencurigai John Muhammad sebagai pelaku penembakan. Yang pertama alasannya, mereka itu pernah melakukan operasi militer bersama. Dan Robert Holmes ini mengetahui bahwa John Muhammad ini seorang sniper dan biasa menggunakan senjata rifle dalam melakukan aksinya. Dan alasan yang kedua adalah Robert ini sangat mengetahui John Muhammad. Karena John Muhammad ini setelah dia memutuskan untuk keluar dari tentara Amerika, dia itu memilih untuk masuk Islam. Tetapi pahamnya itu lebih condong ke arah Osama bin Laden. Dan sejak dari itulah John Muhammad ini berubah sikap. Dia semakin kasar dan melakukan KDRT kepada istrinya. Dan istrinya itu lalu pergi meninggalkan John Muhammad serta membawa kedua anaknya ke kota Washington DC. Karena alasan itulah Robert sangat mencurigai bahwa pelaku penembakannya adalah si John Muhammad. Dan pada akhirnya Robert ini memutuskan untuk melaporkan itu ke call centernya pihak kepolisian. Tapi sayangnya guys, laporan dari Robert itu nggak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Bukan apa-apa, karena dalam setiap hari laporan masuk ke pihak kepolisian itu ribuan. Sehingga laporan dari Robert itu kurang ditanggapi dan kurang diperhatiin oleh pihak kepolisian. Selang lama dari situ guys, pihak kepolisian tuh kembali mendapat laporan adanya penembakan di suatu swalayan. Dan kasir penjaga swalayan itu tewas ditembak. Mendengar itu, pihak kepolisian langsung datang ke arah swalayan yang dimaksud itu guys. Dan setelah dilakukan investigasi, penyelidikan, ternyata ditemukan selongsong peluru bekas tembakan ke arah kasir tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, sayangnya guys, berbeda selongsong itu dengan yang ada sebelumnya. Lalu pihak kepolisian ini menganggap bahwa ini adalah kasus yang berbeda. Keesokan harinya, pihak kepolisian itu kembali mendapat laporan adanya penembakan di suatu restoran. Dan korban tembaknya itu pun tewas. Ketika polisi sudah datang dan melakukan investigasi dan penyelidikan, ternyata tidak ditemukan alat bukti atau petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku. Disinilah pihak kepolisian itu menjadi curiga bahwa jangan-jangan yang melakukan pembunuhan dan penembakan di dua lokasi tersebut adalah orang yang sama. Pada akhirnya pihak kepolisian itu kembali lagi ke swalayan yang awal itu guys. Ketika pihak kepolisian melakukan olah TKP ke swalayan yang pertama itu guys, tanpa sengaja pihak kepolisian itu melihat ada majalah yang terjatuh. Dan ketika sudah dilakukan pengecekan, ternyata ada fingerprint atau sidik jari. Dan dilakukanlah pengecekan di dalam sebuah lab guys. Ternyata ditemukan bahwa itu adalah kepemilikan dari seorang pria berusia 17 tahun bernama Lee Boyd Malvo. Lalu pihak kepolisian ini melakukan pengecekan latar belakang dari si Lee Boyd Malvo ini guys. Dan guys, ternyata Lee Boyd Malvo ini adalah seorang pria berasal dari Jamaika. Dia masuk ke Amerika ini menggunakan jalur ilegal. Ketika masuk ke Amerika, Lee Boyd Malvo ini tidak sendiri guys, bersama dua orang lainnya. Yaitu yang pertama ibunya, dan yang kedua siapa dia? John Muhammad. Lalu pihak kepolisian ini melakukan pengecekan ulang data-data atau laporan-laporan yang masuk kepada pihak kepolisian atas nama John Muhammad. Ketika sudah dilakukan pengecekan ulang, polisi itu baru menyadari bahwa nama John Muhammad itu sudah ada guys atas laporan dari si Robert Holmes ini. Dan ketika sudah mengetahui itu, pihak kepolisian langsung mendatangi atau memanggil Robert Holmes ini untuk diminta keterangan. Berdasarkan pengakuan dari si Robert Holmes ini, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia pernah mengetahui dan melihat si John Muhammad ini berlatih dan melatih seorang pria muda di suatu perkebunan. Ketika polisi mendengar keterangan dari si Robert, polisi meminta Robert ini untuk mengantarkan ke lokasi perkebunan tersebut guys. Dan disitulah polisi melakukan penyelidikan dan olah TKP. Ternyata guys, ditemukan secari kertas, di mana kertas itu ada data-data penjualan, data-data pembelian, bahkan plat nomor mobil tersebut. Dan melalui data tersebut itulah polisi mengetahui bahwa kepemilikan mobil itu atas namanya si John Muhammad guys. Dan jenis mobil itu adalah jenis Chevrolet Caprice berwarna biru tua. Dengan hasil temuan itulah pihak kepolisian lalu menyebar informasi ke seluruh media massa yang ada di Washington DC melalui koran, televisi, dan radio guys, dengan tujuan agar polisi bisa mendapat informasi balik tentang keberadaan mobil tersebut. Nah guys, pada tanggal 24 Oktober 2002, ada seorang pengemudi mampir ke suatu rest area yang berada di Washington DC. Tanpa sengaja dia itu melihat mobil jenis Chevrolet warna biru tua. Disitulah dia mulai curiga guys. Lalu diam-diam dia tuh melakukan pengecekan kepada plat nomor mobil tersebut dan melakukan konfirmasi dengan apa yang telah disebarkan oleh polisi. Ternyata guys, plat nomor itu sama. Dan disitulah pria itu langsung menelpon polisi tentang keberadaan mobil tersebut.
Menanggapi laporan tersebut guys, langsung pihak kepolisian mengirim tim SWAT untuk datang ke rest area itu dan melakukan penggerebekan guys. Ketika sudah dilakukan penggerebekan dan penangkapan, ternyata di dalam mobil itu ada 2 orang guys. Siapa dia? Lee Boyd Malvo dengan John Muhammad. Jika kepolisian sudah menangkap kedua pelaku guys dan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, ternyata guys ditemukan 2 senjata jenis rifle yaitu M16 dengan M4 guys. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka dalam melakukan eksekusi atau teror penembakan kepada warga Washington DC dengan melakukannya di dalam mobil guys, dengan memodifikasi bagasi mobil Chevrolet warna biru tua tersebut. Setelah dilakukan interogasi dan penangkapan oleh pihak kepolisian, John Muhammad ini mengakui bahwa dia dalam melakukan teror ini karena sakit hati kepada istrinya. Istrinya itu telah pergi meninggalkan dia dengan membawa kedua anaknya ke kota Washington DC. Dan tujuan dia melakukan teror itu supaya istrinya itu tidak tenang guys. Karena sebenarnya John Muhammad pun tidak mengetahui di mana posisi istrinya walaupun sudah berada di Washington DC. Di sisi lainnya guys, menurut pengakuan Lee Boyd Malvo, kenapa dia mau mengikuti perintahnya dari John Muhammad ini? Karena Lee Boyd Malvo menganggap John Muhammad ini adalah sosok pengganti ayahnya guys. Dan Lee Boyd Malvo ini ikut merasakan kesedihan dari John Muhammad ketika ditinggal anak dan istrinya. Berdasarkan hasil sidang di pengadilan guys, akhirnya pengadilan atau majelis hakim dari Amerika tersebut menjatuhi vonis kepada John Muhammad sebagai vonis mati guys, dengan dilakukan suntik mati kepada John Muhammad. Tetapi di sisi lain untuk Lee Boyd Malvo dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada tanggal 10 November 2009, akhirnya John Muhammad dieksekusi mati dengan cara disuntik dia dengan cairan mematikan. Oke guys, itulah kisah kasus pembunuhan yang terjadi di Amerika, di mana teror dan pembunuh berantai dilakukan oleh mantan sniper Amerika Serikat guys. Semoga kisah ini sedikit memberi hiburan untuk kalian guys. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gue ya. Oke.